Baik, perkenalkan nama saya Christina Febrianti Pasaribu, NPM 18010110298. Saya dari grup PGA 6, mata kuliah pembelajaran tematik. Nama dosen adalah Ibu Eva Pasaribu, SPD, MPD. Di sini saya akan menjawab ke 10 soal kuis mata kuliah pembelajaran tematik. Dimulai dari soal yang pertama, jelaskan alasan yang mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Yang B, kelas 1 sampai kelas 6 SD. Di sini saya akan menjawab. Nah, untuk yang poin 1A, berikut saya jelaskan mengenai dua alasan yang mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Yang pertama, perkembangan psikologis anak. Anak yang duduk di kelas awal SD adalah anak yang berada pada rentangan usia dini. Masa usia dini merupakan masa perkembangan sangat penting dan sering disebut dengan the golden years bagi kehidupan seseorang. Pada usia ini, anak belajar dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibawi, dan diraba. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Proses belajar tidak sekedar hanya menghafal konsep-konsep atau fakta belaka, tetapi kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh. Hal ini sejalan dengan falsafah konstruktivisme yang menyatakan bahwa manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Kita langsung masuk ke pembahasan 1B. Berikut ini saya jelaskan alasan yang mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD, yaitu 1. Penggabungan beberapa kompetensi dasar dan indikator dapat terjadi tumpang tindih materi, sehingga dapat dikurangi dan bahkan dapat dihilangkan. Yang kedua, isi materi pelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, sehingga siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang lebih bermakna. Yang ketiga, siswa lebih fokus dan tidak terpecah-pecah karena materi yang disajikan lebih terpadu, sehingga penguasaan materi pelajaran akan semakin baik dan meningkat. Kita langsung masuk soal yang kedua. Dipandang dari sudut perkembangan psikologis anak dan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah, berikan penjelasan menurut kata-kata Anda sendiri berdasarkan acuan tersebut. Oke. Dipandang dari sudut perkembangan psikologis anak dan Permen nomor 22 tahun 2006 harus beracuan dengan yang pertama, kerangka dasar kurikulum, yang kedua, struktur kurikulum, yang ketiga, beban belajar, yang keempat, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang kelima, kalender pendidikan. Nah, berdasarkan kelima standar isi pada Permen nomor 22 tahun 2006 tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena jika salah satu standar isi tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak. Kita langsung masuk soal yang ketiga. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna. Jelaskan maksud dari kata-kata tersebut dan berikan contohnya. Oke, di sini saya akan menjawab. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru harus merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan bagi siswa. Kebermaknaan bagi belajar siswa. Pengalaman belajar menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual yang menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Contohnya, dalam pembelajaran kesenian tentang bernyanyi balonku ada 5, di mana dalam lagu tersebut terdapat pembelajaran matematika tentang pengurangan. Nah, disitulah siswa mendapat sekaligus dua pengetahuan, yaitu kesenian dan matematika, yaitu materi pengurangan. Baik, kita langsung ke soal yang nomor 4. Jelaskan landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofi psikologis dan yuridis dan aplikasinya pada pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjawab. Yang pertama, landasan filosofi. Nah, landasan filosofi ini sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat,
yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme yang lebih melihat siswa dari keunikan, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Yang kedua, landasan psikologis. Nah, dalam model pembelajaran tematik, landasan psikologi yang banyak digunakan berkaitan dengan psikologi perkembangan siswa dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Sedangkan psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajari materi tersebut. Yang ketiga, landasan yuridis. Nah, di Indonesia, secara yuridis, landasan pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di SD kelas rendah. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, itu ada di pasal 9. Nah, sedangkan untuk aplikasinya pada pembelajaran, contohnya saja pada saat mereka berbelanja di pasar, mereka akan dihadapkan dengan suatu perhitungan harga seperti matematika, aneka ragam makanan sehat seperti mata pelajaran IPA, konsep tawar-menawar harga seperti pelajaran IPS, kejujuran dalam menimbang itu terdapat dalam pelajaran agama, dan beberapa materi pelajaran lainnya. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 5. Sebutkan implikasi pembelajaran tematik pada guru, siswa, metode, sarana, dan prasarana, sumber belajar, pengaturan ruang, dan pemilihan media menurut Anda sendiri. Di sini saya akan menjawab dari implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Nah, yang berikutnya implikasi bagi siswa. Dilihat dari aspek siswa, pembelajaran tematik memberikan peluang untuk pengembangan kreativitas. Siswa harus memiliki kesiapan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Yang berikutnya, implikasi terhadap pemilihan metode. Nah, sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multi metode. Misalnya, percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Nah, yang berikutnya adalah implikasi terhadap sumber belajar. Pembelajaran perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar yang didesain lebih secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran atau dapat dikatakan dengan by design maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan atau by utilization. Dan penerapan pembelajaran tematik di SD ini masih dapat menggunakan buku ajar. Yang selanjutnya adalah implikasi terhadap sarana dan prasarana. Nah, pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun berkelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana dalam belajar. Yang selanjutnya adalah implikasi terhadap pengaturan ruang. Nah, agar suasana belajar menyenangkan, maka disusunlah pengaturan ruang yang meliputi penataan ruang, kemudian susunan bangku yang dapat diubah sesuai dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian ada juga peserta didik tidak selalu hanya duduk di bangkunya saja atau di kursinya saja, tetapi dapat duduk di tikar atau di karpet. Nah, berikutnya adalah kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil setiap anak. Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik. Maaf, tadi saya salah.
Dan yang selanjutnya adalah alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Yang selanjutnya adalah implikasi terhadap pemilihan media. Nah, itu seperti media yang dipilih atau yang digunakan hendaknya harus media yang benar-benar dapat merangsang daya pikir peserta didik dalam proses belajar. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang nomor 6. Jelaskan proses pelaksanaan pembelajaran tematik yang Anda ketahui. Nah, berikut jawaban dari saya. Nah, jadi di sini itu ada beberapa prosedur. Di sini saya akan menjelaskan berikut beberapa prosedur pembelajaran tematik. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Dalam merancang pembelajaran tematik di SD bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama dimulai dengan menetapkan terlebih dahulu tema-tema tertentu yang akan diajarkan. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan memetakan kompetensi dasar pada beberapa mata pelajaran yang diperkirakan relevan dengan tema-tema tersebut. Cara kedua dimulai dengan mengidentifikasi KD atau kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang memiliki hubungan. Dilanjutkan dengan penetapan tema pemersatu. Nah, prosedur yang kedua adalah penetapan mata pelajaran yang akan dipadukan. Nah, dalam tahap ini itu dilakukan setelah membuat pemetaan kompetensi dasar secara menyeluruh pada semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar dengan maksud supaya terjadi pemerataan, keterpaduan, dan pencapaiannya. Nah, poin yang ketiga, mempelajari kompetensi dasar dan indikator dari setiap mata pelajaran. Nah, pada tahap ini yang dilakukan adalah pengkajian atas kompetensi dasar pada jenjang dan kelas yang sama dari beberapa mata pelajaran yang dapat diajarkan dengan menggunakan sebuah tema pemersatu. Nah, poin yang berikutnya adalah pemilihan dan penetapan tema. Tahap berikutnya yaitu memilih dan menetapkan tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi dasar dan indikator pada setiap mata pelajaran yang akan dipadukan pada kelas dan semester yang sama. Yang kelima, menghubungkan kompetensi dasar dengan tema pemersatu. Dalam tahap ini, dilakukan pemetaan keterhubungan kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran yang akan dipadukan dengan tema pemersatu. Poin yang keenam, penyusunan silabus pembelajaran tematik. Silabus merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok materi yang perlu dipelajari siswa dalam menyusun silabus perlu didasarkan pada bagan keterhubungan yang telah dikembangkan. Langsung kita masuk ke poin 7, penyusunan rencana pembelajaran tematik. Nah, dalam tahap ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Yang kedelapan adalah pelaksanaan proses pembelajaran tematik. Nah, ini itu dimulai dari ada pengaturan waktu, tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan pendahuluan, kemudian ada jadi di bagian tahapan ini dia itu dimulai dari ada seperti yang kita ketahui ya, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan akhir, dan tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah pengelolaan kelas. Nah, untuk kita sekarang masuk ke soal yang nomor 7. Buatlah desain pembelajaran tematik di SD dengan menggunakan satu tema. Kelasnya bebas dan yang Anda ketahui saat ini. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 7. Satuan pendidikan yaitu SD Negeri 1223910 Pematang Siantar, kelas 5 SD. Subtema pekerjaan, PPKN. Bangga sebagai bangsa Indonesia, IPS. Mengenal jenis pekerjaan, IPA. Gerak benda dan energi. Yang pertama,
RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Yang kedua, komponen RPP diantaranya ada identitas, ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, ada indikator kompetensi, ada tujuan pembelajaran, ada materi ajar yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Kemudian ada alokasi waktu, ada juga metode pembelajaran, ada juga kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini itu meliputi seperti yang tadi ya, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan yang selanjutnya adalah penilaian hasil belajar. Setelah itu ada juga sumber belajar, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dan untuk selanjutnya soal yang ke-8, saya akan membacakan soal nomor 8. Jelaskan apa saja yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. Nah, di sini saya akan menjawab soal yang nomor 8 ya. Jadi, yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di sekolah dasar ini itu diantaranya yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam indikator, terutama dalam hal menentukan kata kerja operasional yang tepat. Yang kedua, guru kesulitan dalam mengembangkan tema dan contoh tema tidak selalu sesuai dengan kondisi lingkungan belajar siswa. Yang ketiga, guru kesulitan cara melakukan pemetaan bagi kompetensi dasar yang lintas semester. Yang keempat, beberapa contoh silabus pembelajaran tematik yang ada sangat beragam pendekatannya, sehingga menimbulkan masalah dan keraguan untuk menggunakan. Yang kelima, guru kesulitan dalam merumuskan RPP. Itu adalah jawaban dari nomor 8. Yang selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 9. Jelaskan pengertian dan landasan pembelajaran tematik di SD. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 9. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan ke beberapa mapel atau mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna. Nah, landasan tematik ini landasan pembelajaran tematik SD ini mencakup 3 landasan. Yang pertama, ini sudah sering kita bahas ya ketika kita melakukan kuliah online atau daring. Yang pertama itu adalah landasan filosofi, yang kedua adalah landasan psikologis, dan yang ketiga adalah landasan yuridis. Kita masuk soal yang nomor 10. Jelaskan konsep pembelajaran tematik. Di sini saya akan menjawab soal yang terakhir, yaitu soal yang nomor 10. Nah, jadi konsep pembelajaran tematik ini itu adalah pembelajaran yang menggabungkan atau mengaitkan tema ke beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna. Konsep pembelajaran tematik berusaha untuk memenuhi beberapa hal dengan mengembangkan pengetahuan peserta didik. Di antaranya itu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, tidak terjadi pemisahan materi, bersifat fleksibel, dan lain-lain. Sekian jawaban kuis dari saya. Mohon maaf apabila terdapat ada salah kata yang saya sampaikan. Terima kasih.